mengajukan namanya dengan 220030. Saya Alwi Alfianza dengan 22000387. Saya Eka Raihani dengan 22002030. Saya Sirul Lubis dengan 220291. Saya Saja Sinobi dengan 2302003. Oke, baiklah. Karena kami sudah berkenalan, mereka akan melanjutkan ke materi selanjutnya nih. Kalian pasti bakal penasaran dari apa sih jenis-jenis dari sanksi dari perdata itu dan juga contoh-contohnya. Dan satu lagi kami akan membahas tentang studi kasus nih. Kalau dari itu, mari saksikan video selanjutnya. Halo semua, di sini aku Marwa. Di sini aku akan menjelaskan mengenai proses penegakan hukum lingkungan. Nah, proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Dan istilah lainnya itu pengadilan ataupun di luar pengadilan. Hal tersebut berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa nih. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Karena kita akan membahas tentang perdata ya kan. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut diselenggarakan, itu untuk mencapai suatu kesepakatan nih mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulang lagi dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya tentang pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun oknum ataupun kelompok organisasi yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Fungsi pertanggungjawaban perdata dapat dipilih dari dua sisi, yakni sebelum terjadinya kerugian dan setelah terjadinya kerugian. Jika melihat dari sisi sebelum terjadinya kerugian, pertanggungjawaban memiliki fungsi sebagai pencegahan. Adanya kemungkinan bahwa seseorang harus bertanggung jawab, baik berdasarkan perbuatan melawan hukum atau PMH, atau strict liability yang akan mendorong orang tersebut untuk bertindak hati-hati. Sebaliknya, jika seseorang tidak akan bertanggung jawab akan hasil perbuatannya atau secara teoritis disebut no liability, maka ia akan kehilangan insentif untuk bertindak secara hati-hati. Dalam kondisi no liability ini, korban adalah satu-satunya pihak yang harus bertindak secara hati-hati. Apabila melihat dari sisi setelah terjadinya kerugian, pertanggungjawaban memiliki fungsi memberikan ruang bagi korban berdampak kerugian agar kerugiannya dapat diganti dan memberi perintah kepada mereka yang menyebabkan kerugian pada korban untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah salah satu ketentuan yang mengatur tentang hak warga negara untuk menggugat secara perdata pihak yang merusak lingkungan hidup. Berikut ini adalah penjelasan pasal tersebut dan konteks hukum terkait sanksi perdata. Isi dari pasal 84 UU PPLH yang pertama adalah setiap orang yang menderita kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Lalu yang kedua, gugatan dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, atau pemerintah tergantung pada situasi dan kepentingan yang terlibat. Pasal ini memberi landasan hukum bagi masyarakat yang terdampak akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan untuk menuntut kompensasi atau upaya pemulihan melalui pengadilan. Berikut adalah beberapa poin penting. Yang pertama, ada hak subjek hukum. Pasal ini menegaskan bahwa korban, baik individu maupun kolektif, memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata. Hal ini mencakup masyarakat yang tinggal di sekitar area terdampak kerusakan lingkungan. Lalu pihak yang menyebabkan kerusakan, baik individu, perusahaan, ataupun badan hukum lainnya, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Kemudian ada sanksi perdata dalam UU PPLH, merujuk pada upaya hukum untuk menuntut tanggung jawab pihak yang merusak lingkungan, yang biasanya berupa yang pertama ganti kerugian, di mana pihak yang dirugikan berhak menerima kompensasi finansial atas kerusakan yang ditimbulkan. Lalu yang kedua ada pemulihan lingkungan. Selain ganti rugi, penggugat dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan pelaku memulihkan lingkungan ke kondisi semula. Lalu yang ketiga ada larangan aktivitas tertentu. Pengadilan dapat memerintahkan pelaku untuk menghentikan aktivitas tertentu yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Lalu ada pun prinsip-prinsip relevan dalam gugatan perdata. Yang pertama adalah strict liability atau tanggung jawab mutlak. UU PPLH pasal 88 menyebutkan bahwa pihak tertentu, terutama yang bergerak di kegiatan berisiko tinggi seperti pertambangan dan bahan berbahaya, bertanggung jawab
atas kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Lalu yang kedua ada class action. Gugatan dapat diajukan oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kepentingan serupa akibat pencemaran ataupun perusakan lingkungan. Ini terdapat dalam pasal 91 Undang UU PPLH. Lalu yang ketiga ada legal standing. Organisasi lingkungan hidup yang diakui secara hukum dapat mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum tanpa harus membuktikan adanya kerugian langsung. Ini terdapat pada pasal 92 UU PPLH. Adapun contoh kasus terkait, yang pertama gugatan terhadap perusahaan yang membuang limbah ke sungai hingga menyebabkan pencemaran yang merugikan masyarakat sekitar. Yang kedua, ada pun contoh yang lain, tuntutan ganti rugi kepada perusahaan tambang yang menyebabkan kerusakan ekosistem hutan. Jadi kesimpulannya adalah pada pasal 84 UU PPLH adalah landasan penting dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat yang dirugikan akibat pencemaran atau perusakan lingkungan. Dalam konteks hukum sanksi perdata, pasal ini menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan wajib menanggung konsekuensi hukum, baik dalam bentuk kompensasi maupun pemulihan lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pasal 85 sampai pasal 93 Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Bahwa penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikenal melalui 3 aspek hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang pertama itu ada aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana, di mana penegak hukum serta proses penegakan hukumnya untuk masing-masing aspek itu berbeda. Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegak hukum lingkungan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam bab 13, pasal 84 sampai pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau litigasi dengan cara arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi atau jalur di luar pengadilan atau non-litigasi dengan cara tanggung jawab mutlak, class action atau gugatan perwakilan kelompok yang hak gugat organisasi lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dipilih berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Kedua, saya akan menjelaskan ganti rugi menurut pasal 1365 KUH Perdata. Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata menyatakan setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian dan mengganti kerugian tersebut. Dari ketentuan tersebut, unsur-unsur untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian yang timbul, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam pasal 135 KUH Perdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain yang pertama ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang, yang kedua ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula, dan yang ketiga adalah pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum. Yang keempat, larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Yang kelima, meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum. Yang keenam, pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki. Maksud ketentuan pasal 135 KUH Perdata adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderitaan pada keadaan semula, setidak-tidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang ekuivalen saja. Ganti rugi dalam konteks hukum ini mencakup beberapa bentuk, yaitu yang pertama adalah ganti rugi nominal. Ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang disengaja tetapi tidak menyebabkan kerugian yang nyata bagi korban, maka korban dapat menerima sejumlah uang sebagai bentuk keadilan tanpa memperhitungkan kerugian sebenarnya.
Yang kedua, ganti rugi kompensasi. Ganti rugi kompensasi adalah pembayaran kepada korban yang sebanding dengan kerugian yang sebenarnya diderita akibat perbuatan melawan hukum. Ini juga disebut sebagai ganti rugi aktual. Yang ketiga adalah ganti rugi, yaitu ganti rugi penghukuman merupakan bentuk ganti rugi yang jumlahnya lebih besar daripada kerugian yang sebenarnya. Jumlah ganti rugi ini dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku. Nah, saya menjelaskan tentang prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability, merupakan gagasan yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup, kemudian dipertegas pada UU PPLH. Pasal 88 UU PPLH menyatakan setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan kegiatannya menggunakan B3 menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup dan bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang disampaikan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Terus menjelaskan tentang pasal 88 yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besar nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak ditetapkan sampai batas tertentu yang disampaikan dengan sampai waktu batas tertentu adalah jika menurut ketetapan peraturan perundang-undangan ditentukan seharusnya asuransi bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan atau lelah tersedia dana lingkungan hidup. Kemudian perkembangan strict liability ke arah tanggung jawab berdasarkan kesalahan setidaknya dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu moral, filosofi atau alasan moral yang berasal dari ajaran agama yang berkembang pada waktu itu. Terus alasan ini kemudian mendorong adanya pengakuan terhadap kesalahan moral yang sebagai dasar yang tepat untuk menentukan kriteria perbuatan melawan hukum. Yang kedua itu perkembangan di kalangan masyarakat, bahwa selain dapat juga menjadi faktor penyebab yang menentukan terjadinya kerugian pihak lain, selain adanya unsur kesengajaan. Jadi di sini tersirat bahwa pada awalnya strict liability hanya mengenal kesalahan dalam bentuk kesenjangan. Lalu ada prinsip tanggung jawab mutlak. Strict liability ini adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan sebagai kejahatan baik kesengajaan atau kelalaian dari perusahaan lingkungan hidup. Prinsip tanggung jawab mutlak strict liability ini merupakan prinsip yang sederhana dan membuktikan yang mudah menyebabkan sebagai kejahatan di berbagai dunia dapat diselesaikan. Lalu dan di Indonesia dapat mengadopsinya di berbagai ketentuan di luar KUHP seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka pernyataan dari berbagai kalangan harus mendapatkan respon agar implementasi UU ini sudah selayaknya dilakukan sebagai salah satu solusi mengatasi berbagai kejahatan lingkungan hidup. Di sini saya akan menjelaskan alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi dalam penegakan hukum lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sesuai pasal UU PPLH bertujuan mencapai kesepakatan terkait ganti rugi dan atau tindakan tertentu untuk mencegah atau mengatasi dampak negatif terhadap lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam UU PPLH dan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dilakukan secara sukarela oleh para pihak. Mekanisme ini bertujuan mencapai kesepakatan terkait ganti rugi atau tindakan tertentu untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Penyelesaian dapat dilakukan melalui yang pertama yaitu negosiasi, yaitu tanpa jasa pihak ketiga. Yang kedua mediasi atau konsiliasi, yaitu melibatkan pihak ketiga tanpa kewenangan mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu arbitrase, melibatkan pihak ketiga dengan kewenangan mengambil putusan.
Penggunaan pihak ketiga tergantung kebutuhan para pihak. Di negara maju, mediasi lebih diutamakan karena dianggap lebih efektif dan efisien dibanding arbitrase dan litigasi. Jika upaya pengadilan gagal, para pihak dapat melanjutkan gugatan ke pengadilan setelah menyatakan kegagalan secara tertulis. Selanjutnya ada langkah-langkah penyelesaian sengketa alternatif. Yang pertama yaitu negosiasi langsung. Sengketa diselenggarakan langsung oleh para pihak dalam waktu maksimal 14 hari dengan hasil dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Yang kedua yaitu bantuan penasehat ahli atau mediator. Jika negosiasi gagal, sengketa dapat diselesaikan dengan bantuan penasehat ahli atau mediator berdasarkan kesepakatan tertulis. Kemudian proses ini berlangsung maksimal 14 hari. Yang ketiga, penunjukan mediator atau oleh lembaga. Jika mediasi awal gagal, para pihak dapat menghubungi lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjukkan mediator. Mediasi harus dimulai dalam waktu 7 hari setelah penunjukan. Yang keempat ada mediasi formal, yaitu proses mediasi langsung maksimal 30 hari dengan hasil berupa kesepakatan tertulis yang bersifat final atau mengikat dan harus didaftarkan ke pengadilan negeri dalam 30 hari. Yang kelima yaitu pelaksanaan kesepakatan. Kesepakatan wajib dilaksanakan dalam waktu 30 hari setelah pendaftaran. Yang keenam yaitu alternatif arbitrase. Jika mediasi tidak berhasil, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc berdasarkan kesepakatan tertulis. Kendala dalam penegakan hukum lingkungan dan pengajuan ganti kerugian meliputi hambatan dalam pelaksanaan regulasi, terutama terkait nominal dan bentuk ganti rugi yang tidak sesuai prinsip penyelesaian sengketa. Penegakan hukum administrasi sering terkendala tekanan sosial ekonomi, sementara proses pembuktian tindak pidana lingkungan rumit karena bergantung pada science evidence dan legal evidence, dengan masalah seperti perbedaan hasil laboratorium, faktor alam, dan kurangnya standar yuridis dalam pengambilan sampel. Selain itu, peran Badan Lingkungan Hidup masih terbatas karena kewenangan pengawasan dan audit lingkungan belum sepenuhnya dimiliki, sehingga bergantung pada instansi sektoral. Hambatan lain muncul dalam musyawarah penyelesaian sengketa, di mana terdapat perbedaan pandangan antara pencemaran yang berpegang pada aturan dan masyarakat yang berlandaskan kebiasaan, sehingga terjadi ketimpangan tuntutan dan kesanggupan. Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara lain adalah agar pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat diberhentikan dan dicegah, ganti kerugian dapat diberikan, dan penanggung jawab usaha dan kegiatan dapat menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, dan pemulihan lingkungan hidup atas setiap kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dilaksanakan. Adapun proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan secara perdata pada umumnya sama sebagaimana proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, yaitu dimulai langkah pertama, pembacaan surat gugatan oleh penggugat, yang kedua, pembacaan jawaban dari tergugat, yang ketiga, pembacaan replik, yaitu tangkisan penggugat atas jawaban tergugat yang disampaikan, dan yang keempat adanya duplik, yaitu jawaban tergugat atas tanggapan penggugat dalam replik. Yang kelima yaitu proses pembuktian yang ditujukan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang apa yang didalilkan dalam setiap gugatannya maupun jawaban dari tergugat, yang dimana pada proses pembuktian ini kedua belah pihak wajib memberikan bukti-bukti dan saksi-saksi kepada majelis hakim. Dan yang keenam adanya kesimpulan, yaitu merupakan resume yang akan dibacakan oleh kedua belah pihak. Yang ketujuh yaitu proses terakhir adanya putusan hakim, di mana putusan hakim ini dapat berupa gugatan ditolak maupun gugatan dikabulkan. Apabila gugatan ditolak atau pihak tergugat kalah dalam sengketa lingkungan tersebut, maka pihak-pihak tersebut dapat mengajukan proses banding ke tahap selanjutnya. Namun apabila hakim mengabulkan gugatan ganti rugi yang dimintakan oleh penggugat, maka hakim akan memutuskan jumlah ganti rugi. Nah, mengenai ganti rugi ini diatur dalam pasal
87 ayat 1 sampai 4 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pasal 88 menjadi dasar penuntutan ganti rugi, yang dimana dalam pasal ini terdapat asas strict liability atau pertanggungjawaban mutlak, di mana apabila terdapat tindakan yang menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup. Ini akan menjelaskan bagian studi kasus UU PPLH yang mengenai sanksi perdata, yang dimana proses hukum yang melibatkan PT Hawario Indonesia dimulai ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan atas pencemaran lingkungan. Kasus tersebut didengar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan PT HI bersalah karena mencemari cekungan Sungai Citarum di Jawa Barat. Lalu berikutnya ada langkah-langkah atau kunci dalam proses hukum tersebut, yang dimana pertama, pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan perdata terhadap PT HI yang menuduh perusahaan membuang limbah berbahaya ke Sungai Citarum. Lalu pada proses pengadilannya, kasus ini didengar oleh panel hakim di Pengadilan Distrik Jakarta Utara, yang dimana pengadilan memeriksa bukti dan kesaksian dari kedua belah pihak, lalu memutuskan dalam putusan pengadilan yang ketiga pada tanggal 26 Februari 2020, pengadilan memutuskan mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menemukan PT HI bersalah atas pencemaran lingkungan. Pengadilan menerapkan prinsip tanggung jawab yang ketat dan meminta pertanggungjawaban perusahaan terlepas dari niat atau kelalaian mereka. Lalu yang keempat, ada perintah kompensasi, yang dimana pengadilan memerintahkan PT HI untuk membayar ganti rugi sebesar 12 miliar. Perusahaan setuju untuk membayar kompensasi tersebut dengan cicilan selama 10 bulan. Lalu implementasi PT HI diwakilkan oleh direkturnya, yaitu Liu Yi Chen, berkomitmen untuk mematuhi keputusan pengadilan dan mulai melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan. Kasus ini menyoroti pentingnya akuntabilitas perusahaan dalam perlindungan lingkungan hidup dan konsekuensi hukum dari pelanggaran lingkungan hidup. Baik, melanjutkan teman saya akan menjelaskan tentang yang pertama, sanksi yang dikenakan pada PT HAYI. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi berupa pembayaran ganti rugi sebesar 12.513.184 yang merupakan jumlah yang lebih rendah dari tuntutan KLHK yang mencapai pada 12.198 miliar. Putusan hakim didasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability, di mana perusahaan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu membuktikan kesalahan atau kelalaian. Ini berarti bahwa meskipun PT HAYI tidak berniat mencemari, mereka tetap bertanggung jawab atas dampaknya. PT HAYI menyatakan komitmen untuk membayar ganti rugi secara bertahap. Pembayaran pertama sebesar 2,13 miliar yang dilakukan pada 24 Juli 2020 dan sisa ganti rugi akan dilunasi dalam waktu 10 bulan setelah pembayaran pertama. Selanjutnya terdapat efek jera pada kasus PT HAYI, yaitu pada kasus ini merupakan contoh penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yaitu penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi perusahaan lain agar lebih berhati-hati dalam mengelola limbah dan dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka. Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK menekankan pentingnya sanksi berat bagi pelaku pencemaran untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Dari pemaparan pemateri sebelumnya, maka saya dapat menyimpulkan bahwa sanksi perdata dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH adalah mekanisme untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup melalui jalur hukum perdata. Nah, sanksi perdata dalam UU PPLH dapat berupa ganti rugi material dan imaterial.
Nah, tanggung jawab mutlak, pengajuan gugatan, hak masyarakat, dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan. Demikian dari saya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih dan dari Bapak Ibu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.